wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam marilah kita diberikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami dari kelompok 30 untuk menyampaikan pesan tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Baik, tapi sebelum memulai kajian dakwah pada hari ini, marilah kita bersalawat terlebih dahulu sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Kita salawat tibil qulub aja kali ya. Ya, Wahid Isnan Salasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa yawaiha wa hafiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, semoga kita selalu mendapatkan syafaat hingga akhir kita dalam kehidupan ini, supaya kita dituntut untuk menebarkan kedamaian dan kehidupan yang rukun. Nah, kita sebagai umat Islam bisa menebarkan kedamaian tadi melalui dakwah yang seru, hikmah yang menyejukkan, dan tabligh yang berhikmah. Dengan metode-metode tadi, kita dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan cinta. Betul apa betul? Betul. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan pemaparan materi dakwah oleh saudari Kaila. Jadi, menjadi duta Islam yang damai. Belajar dari sirah Rasulullah SAW, kita mendapatkan banyak hikmah tentang bagaimana Islam itu harus dibawa dan diperjuangkan. Islam diajarkan oleh Nabi SAW dengan lemah lembutan, santun, damai, juga akhlak yang baik. Bahkan, beliau tidak pernah menggunakan cara-cara teror dan menakutkan. Dengan cara-cara yang baik, banyak sekali pihak-pihak dan kelompok yang awalnya anti kepada Islam, akhirnya bisa memeluk agama Islam dan menjadi pembela yang sejati. Dakwah, khutbah, dan tabligh membutuhkan manajemen yang profesional, sebab ketiganya memadukan beragam sumber daya yang ada untuk mengajak pihak internal dan pihak eksternal untuk memeluk, mencintai, dan mengamalkan ajaran Islam untuk menyempurnakan nilai ajaran agama yang sudah ditentukan dari awal untuk setiap muslim. Dakwah merupakan kata dasar yang berasal dari kata doa yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyuruh untuk hal-hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dai untuk laki-laki dan daiyah untuk perempuan. Dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup yang lebih baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalian tahu nggak sih, dakwah tidak mesti berbicara dan berceramah. Bisa aja kayak kita ngajak sholat ke teman-teman, itu termasuk dakwah. Tetapi setiap perbuatan sehari-hari yang mencerminkan tata nilai Islam, keberhasilan dakwah sangat ditentukan oleh amalia dan akhlakul karimah yang dipantulkan dari setiap muslim. Selanjutnya ada perlunya dakwah. Dakwah itu bagian dari kehidupan beragama. Nah, yaitu merupakan kewajiban bagi para pemeluknya, yaitu yang memeluk agama Islam. Itulah sebabnya dakwah itu bukan hanya sekedar dari inspirasi pribadi, tapi dia itu membutuhkan sekelompok orang atau taifah yang menjadi juru dakwah. Wujud dakwah juga bukan hanya untuk usaha meningkatkan kapasitas untuk keberagaman. Nah, tetapi harus mendukung aspek kehidupan, sehingga pergerakan dakwah itu harus mencakupi aspek ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Adapun ada berdakwah yang pertama dengan cara hikmah, atau yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan bijaksana. Yang kedua dengan cara menggunakan
melalui zatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif atau damai, menenteramkan dan tanpa kekerasan, serta dengan edukatif, yaitu memberikan pengajaran, itibar serta pengalaman hidup. Yang ketiga, dapat dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau bertukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, dapat melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Selanjutnya, sasaran dan tujuan dakwah. 1. Memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Dari lebih baik menjadi lebih terbaik, sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari yang sekedar mengejar formalitas menuju ke substansi. Sehingga profil mukmin yang sejati menjadi nyata adanya, mengubah jalan hidup tidak baik menjadi baik, serta menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke jalannya, menyimpang dari ke jalannya sehingga derajat harkat dan martabat manusia yang mudah terpuruk dan jatuh ke lembah nista dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara benar. Tujuan dakwah adalah mengajak segenap manusia keluar dari jalan kesesatan yang dimurkai menuju jalan yang benar yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada syarat dakwah. Pertama, satunya kata dengan perbuatan, sikap, perilaku dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan atau uswatun hasanah. Yang kedua, memahami objek dakwahnya, dakwahnya tepat sasaran. Yang ketiga, memiliki keberanian dan ketegasan, namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. Jalan yang dipilih adalah jalan hikmah atau tawasul, damai dan menenteramkan meski tidak hilang sikap tegasnya. Yang keempat, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan akibat dakwah yang dilakukan. Yang kelima, menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak dan menyeru tentang hasilnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dakwahnya mencapai kesuksesan. Selanjutnya, materi dakwah. Yang pertama, meluruskan niat bahwa dakwah itu bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada lain, tetapi hanya mencari ridhonya. Yang kedua, dakwah itu harus bijak, mengetahui betul kondisi umat atau jamaahnya sehingga materi dan metode yang disampaikan tepat mengenai sasaran. Yang ketiga, menghindari cara-cara yang memaksa, menakutkan, apalagi cara teror. Tetapi kedepankan cara mau indah hasanah, yakni cara yang damai, indah, santun dan menyenangkan sehingga materi dakwah dapat masuk dalam relung hati umat jalan. Yang terakhir, lakukan dakwah dengan cara bermujadalah, yakni melalui dialog, diskusi, bahkan boleh juga berdebat, tetapi tetap menggunakan cara yang beradab, berlandaskan etika, diskusi yang baik, serta tidak melakukan debat kusir, apalagi mau menang sendiri. Oke, yang terakhir dari dakwah yaitu strategi dakwah. Ada dua, yaitu pembukaan dan isi. Pembukaan terdiri dari mengucapkan salam yang dibarengi dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca hamdalah, yang kemudian membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu isi. Isi dari dakwah yaitu yang pertama ada maksud dan tujuan dakwah. Yang kedua ada sasaran dakwah yaitu objek dakwah mencakup seluruh manusia, tak terkecuali si pendakwah itu sendiri. Jadi walaupun misalnya kita menyampaikan dakwah sekarang, tujuan dari kita dakwah juga bukan untuk kalian aja, tapi untuk diri kita sendiri. Terus ada materi dakwah. Umumnya materi dakwah mencakup 4 hal, yaitu akidah, keimanan, syariah, hukum, akhlak, perilaku, dan juga muamalah, yaitu hubungan sosial. Dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, Teman-teman, kalian pernah nggak sih ngajak teman kalian buat sholat, tapi kalian malah didiemin atau dicuekin? Sering. Dakwah juga bukan berarti harus berbicara di masjid seperti yang sudah disampaikan Kayla. Nah itu juga merupakan bentuk salah satu dakwah dari kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Pak hadirin, marilah kita kupas dulu apa sih arti khutbah sebenarnya. Nah, setelah itu bisa berubah dari kata mukhotobah yang berarti pembicaraan. Tapi selain itu ada juga kata al-khutbah yang berarti perkara besar yang diperbincangkan. Nah, dari arti itu dapat juga itu diartikan sebagai memberi peringatan, pembelajaran atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Nah, kan tadi kita udah membahas tentang arti khutbah. Sekarang kalau khutbah ditinjau dari istilahnya gimana? Nah, yang pada itu bisa jadi khutbah itu bisa juga disebut sebagai kegiatan yang menyampaikan pesan tentang takwa sesuai aturan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Terus selain itu juga khutbah bisa disebut sebagai kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang ada kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan teman-teman yang Ikhwan, coba kalian deh kalau sholat Jumat itu suka ada yang khutbah gak? Itu suka disebut apa namanya orang yang khutbah? Kemarin hatinya siapa hari Jumat? Kemarin timnya. Pak saya bukan. Dengerin nggak? Tentang apa? Tentang apa kemarin Jumat? Oke, jadi lanjut aja kan. Terus khutbah itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu khutbah yang dilakukan sebelum sholat, kayak contohnya sholat Jumat. Terus yang kedua ada juga khutbah yang dilakukan setelah sholat, kayak contohnya sholat istisqa. Terus ada juga khutbah yang berhubungan dengan sholat. Apa tuh? Ya tuh nikah,
Aku udah kasih kan. Yang berhubungan sama sholat ini itu khutbah nikah. Jadi yang pertama khutbah yang sebelum sholat, setelah sholat, itu ada hubungannya sama sholat. Selanjutnya ada syarat-syarat menjadi khotib. Untuk menjadi khotib kita gak semena-mena langsung kayak menjelasin gitu aja, tapi ada syarat-syaratnya dulu, boleh. Yang pertama, Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah. Yang tiga, suci dari hadas, dari badan, pakaian, maupun sholatnya. Yang keempat, tampil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan tidak terkena di mata masyarakat. Yang keenam, suara yang jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Yang ketujuh, berpenampilan rapi dan sopan. Tadi udah syarat-syarat khotib, sekarang syarat doa saat khutbah. Karena itu khutbah sholat Jumat dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur dan selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat. Berbeda dengan khutbah sholat bukain, sholat susuk dan sholat kusuk sama sholat istisqa yang dilaksanakan setelah sholat. Terus khutbah dilakukan dengan berdiri, namun jika tidak sanggup boleh dilakukan dengan duduk. Terus duduk sebentar di antara khutbah selanjutnya. Sholat khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Yang kelima, tertib, yakni dimulai dari pertama dilanjutkan rukun kedua, sebagaimana dengan artinya dari jadi sahabat sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara dua khutbah. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya ada dua khutbah. Yang pertama itu membaca hamdalah pada kedua khutbah. Terus dilanjutkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga berwasiat tentang takwa kepada diri dan jamaah. Selanjutnya ada membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran pada kedua khutbah. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan rokaat yang akan disampaikan. Terus yang terakhir berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat di dunia maupun di akhirat. Mungkin segitu saja penyampaian materi tadi. Jika ada yang ingin ditanyakan, Izin bertanya. Tadi kan pengertian dakwah itu mengajak kepada kebaikan. Nah, aku mau tanya, gimana tanggapan kalian terhadap seorang pendakwah yang tidak melakukannya dengan baik? Misalkan dia ngajak kebaikan ke orang, tapi dia sendiri nggak ngelakuin itu sendiri gitu. Gimana tanggapan kalian? Terima kasih. Perkenalkan, saya Muzaki Al-Ghazali dari kelompok 2. Izin bertanya, apa sih tantangan dakwah di zaman sekarang? Terus apa bedanya di zaman dulu? terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, aku bakal jawab pertanyaan Firda. Tadi kan gimana kalau misalnya yang dakwahnya aja belum ngelakuin apa yang baik gitu kan? Kan kita tahu ada kata-kata di mana lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Nah, dari situ kita tahu kalau misalkan walaupun si pendakwahnya ini belum bersifat baik, ya tetap dilihat apa yang disampaikan, bukan melihat si orangnya. Walaupun seharusnya pendakwah ini juga harus introspeksi dulu sebelumnya untuk berdakwah gitu ya. Ya nggak pantas gitu kan melihat yang dakwah aja kayak gitu, gimana apa yang dia sampaikan dia bermutu atau enggak gitu kan. Makanya walaupun si pendakwahnya ini mungkin belum melakukan yang terbaik, tapi tetap dilakuin aja apa yang dia sampaikan. Tapi dan si pendakwahnya juga harus introspeksi gitu, gimana sebelum dia menyampaikan dia juga harus mencoba lebih baik. Baik, selanjutnya pertanyaan apa bedanya tantangan dakwah pada zaman sekarang dan zaman dulu? Baik, di zaman yang sekarang ini sudah kita ketahui bahwa kita sekarang hidup di era teknologi yang mana itu semuanya serba digital. Nah, sebenarnya jika kamu mau memandang dari sisi positif, dakwah sekarang itu gak terlalu sulit karena bisa dilakukan melalui HP. Banyak lah pokoknya yang gak usah datang langsung ke tempatnya. Kalau tantangannya mungkin dari kan sekarang karena udah ada teknologi ini, balik lagi kepada diri masing-masing, ada yang menggunakannya dengan positif, ada yang menggunakannya dengan negatif. Nah, kita yang orang yang menggunakan dengan negatif pasti orang itu akan menggunakan dengan hal-hal yang aneh-aneh kan. Nah, itu yang bikin tantangan bagi seorang dai sama daiyah untuk berdakwah, karena pasti ada saja oknum yang menyelesaikan dakwahnya tersebut, entah itu melalui hoax ataupun apalah gitu, penyalahgunaan. Kalau zaman dulu mungkin tantangannya lebih ke jarak sih. Zaman dulunya yang zaman dulu banget atau dulu zaman Nabi atau gimana? Kan dulu ya jangan bisa, tapi kan dulu mah
orang-orang di zaman Rasul itu kan susah banget ya. Pada kafir agama pada lebih milih hal kan daripada percaya sama Allah. Jadi tantangannya itu di situ. Gimana cara yang dakwah ini di zaman Rasul ini buat bikin orang-orang tuh terpengaruh dan percaya gitu sama adanya Allah, sama adanya agama Islam itu, bukan percaya sama patung-patung berhala dan lain sebagainya. Berarti yang perang zaman dulu itu masuk ke apa ya? Ya, namanya agama Islam. Cukup. Mungkin itu saja pemakaian materi dari kelompok 3 akhwat. Jika ada benarnya itu datang dari Allah, jika ada salahnya itu murni dari kelompok kami. Mohon maaf atas keterangannya dan berterima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 3 putri pamit undur diri. Wabillahi taufiq. Sebelum menutup kegiatan hari ini, marilah kita membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kelompok 3 putri pamit